Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintardja yang berjudul Keris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Meskipun sempat beberapa kali tersendat, tetapi perjalanan rombongan pun bisa melaju terus. Dan belum sampai tengah hari, hutan Simo pun sudah bisa dilewati. Ketika mereka keluar dari hutan, ternyata di depan mereka telah menunggu 3 orang yang telah bersiap dengan sebuah pedati, kosong dan beberapa ekor kuda. Itu Wenang Wulan, kata pemanahan. Adipati Hadiwijoyo menjalankan kudanya mendekati Wenang Wulan yang sedang berdiri bersama Noyo dan seorang lagi yang bertugas sebagai sais pedati. Wenang Wulan, Paman Noyo, kau bawa sebuah pedati dan beberapa ekor kuda? Tanya Adipati Pajang. Ya Kanjeng, kata Wenang Wulan. Bagaimana dengan rombongan yang membawa barang-barang beberapa hari yang lalu? Tanya Kanjeng Adipati. Mereka sudah sampai di Pajang, Kanjeng. Rombongan itu kami antar sampai di Kali Pepe. Di seberang Kali Pepe rombongan berganti naik pedati yang disediakan oleh Ngabei Wilomarto. Setelah itu kami kembali lagi ke sini, kata Wenang Wulan. Kakang pemanahan, panggil Adipati Hadiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, kata pemanahan. Apakah kita memerlukan pedati? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Maaf Kanjeng Adipati, kalau Gusti Ratu naik kuda, biarlah tandu dan beberapa barang lainnya dapat dinaikkan di pedati, kata pemanahan. Ya, Ratu akan naik kuda sampai di Pajang. Nanti kalau jalannya pedati agak pelan, kita bisa mendahuluinya sampai ke Pajang, kata Adipati Pajang. Baik Kanjeng Adipati, kata pemanahan. Kemudian tandu dan beberapa barang lainnya dimasukkan ke dalam pedati. Setelah itu Ratu Mas Cempaka naik ke punggung kuda diikuti oleh Adipati Hadiwijoyo. Mulailah kembali perjalanan rombongan berkuda. Perjalanan menjadi lancar karena beberapa orang dan barang yang naik pedati ditinggal di belakang. Dan ketika matahari berada di puncak langit, maka rombongan pun beristirahat di tepi sebuah sungai kecil. Kita makan siang di sini, kata Adipati Pajang. Tak lama kemudian setelah mereka beristirahat, maka perjalanannya pun dilanjutkan lagi. Dan ketika telah melewati sungai Pepe, ternyata di seberang telah menunggu Ngabei Wilomarto bersama sebuah pedati yang kosong. Itu Ngabei Wilomarto, kata Adipati Hadiwijoyo. Dia Nayaka Praja Kadipaten Pajang, tanya Ratu Mas Cempaka. Ya Ratu, jawab sang Adipati. Keduanya kemudian mendekati Ngabei Wilomarto yang berdiri. Bersama seorang sais pedati, keduanya terlihat membungkukkan badannya, menghormat pada Adipati dan ratunya. Ngabei Wilomarto, bagaimana keadaan Kadipaten Pajang? Selama aku tinggal beberapa hari ke kota raja, kata Adipati Hadiwijoyo. Semua baik Kanjeng Adipati. Latihan keprajuritan tetap berjalan terus. Rombongan yang membawa barang-barang dari keraton sudah tiba di dalam Kadipaten. Lalu barangnya pun juga sudah dirakit kembali, kata Ngabei Wilomarto. Baik, sais dan pedatinya bisa menunggu di sini untuk memuat barang-barang yang dimuat di pedati yang dikawal oleh Wenang Wulan, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Ngabei Wilomarto. Kau ikut kembali ke Pajang, kata Kanjeng Adipati. Baik Kanjeng Adipati, kata Ngabei Wilomarto. Beberapa saat kemudian rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Pajang.
Menjelang matahari terbenam nanti kita sudah sampai di dalam kadipaten, kata Adipati Pajang. Akhirnya setelah menempuh jarak 2 hari penuh, sampailah rombongan. Di depan dalam kadipaten, di sana sudah berdiri Patih Monconegoro, Lurah Wasono dan beberapa prajurit Wiromanggolo Demak menyambut kedatangan Adipati Pajang. Adipati Adiwijoyo bersama Ratu Mas Cempaka kemudian turun dari kuda, diikuti oleh semua rombongan. Patih Monconegoro sapa Kanjeng Adipati. Semua baik-baik saja selama aku tinggal. Ya Kanjeng Adipati, semuanya baik-baik saja, kata Patih Monconegoro. Kakang Pemanahan, kata Adipati Pajang. Kita akan beristirahat. Tugaskan Ngabei Wilomarto untuk menunggu Wenang Wulan. Kemungkinan tengah malam baru tiba di sini. Ndika dawuh Kanjeng Adipati. Setelah itu Adiwijoyo menggandeng istrinya menaiki pendopo Kadipaten Pajang, diikuti oleh Patih Monconegoro. Ini rumah kita, Ratu, kata sang Adipati. Ya Kanjeng Adipati, sahut Ratu. Setelah sampai di pintu ruangan dalam, maka Kanjeng Adipati pun berkata kepada Patih Monconegoro, aku akan beristirahat dulu, Ki Patih. Silahkan Kanjeng Adipati, kata Patih Monconegoro. Keduanya kemudian masuk kamar dan beristirahat. Lelah sekali Kanjeng Adipati, tapi hamba senang sudah bisa sampai di Pajang, kata Ratu Pajang. Ya Ratu, kita bisa beristirahat penuh malam ini, sehingga besok pagi badan kita sudah bisa segar kembali, kata suaminya. Kanjeng Adipati, hamba akan membersihkan diri. Di mana letak sumur dan pakiwan? Tanya sang Ratu. Mari aku antar, kata suaminya. Sambil berdiri lalu keduanya berjalan menuju ke belakang. Malam itu semuanya yang kelelahan bisa beristirahat. Dan menjelang tengah malam, pedati yang dikawal oleh Wenang Wulan telah tiba di dalam kadipaten. Malam yang telah sampai ke ujungnya telah berganti menjadi hari-hari yang baru untuk Adipati Pajang bersama sang Ratu. Demikianlah hari-hari awal di Kadipaten Pajang, dipakai oleh Ratu Mas Cempaka untuk beristirahat dan pengenalan lingkungan di kadipaten dan pengenalan semua Nayakapraja. Waktu pun berjalan terus, sementara itu di Kadipaten Jipang. Beberapa hari kemudian Adipati Jipang, Arya Penangsang, sedang menerima kedatangan 2 orang prajurit Wiromanggolo dari Kesultanan Demak yang menyerahkan songsong Kadipaten Jipang beserta sebuah bendera Gulo Klopo. Di samping Arya Penangsang duduk pula adiknya Arya Mataram. Di sampingnya duduk pula Nayakapraja Kadipaten Jipang, Patih Mataun dan Rangkut. Lalu ada pula Lurah Radio yang memimpin 15 orang prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan di Kadipaten Jipang. Ya, aku terima songsong dan bendera Gulo Klopo ini, prajurit, kata Adipati Jipang, Arya Penangsang, pada prajurit Wiromanggolo utusan dari Demak. Selain ini Kanjeng Adipati, Kanjeng Sultan menitipkan nawala ini untuk diaturkan kepada Kanjeng Adipati Jipang, kata prajurit itu sambil menyerahkan sebuah nawala pada Adipati Arya Penangsang. Arya Penangsang pun menerima nawala dari Kanjeng Sultan dan setelah dibacanya, wajahnya berubah tegang. Tapi sejenak kemudian wajahnya pun berangsur-angsur kembali seperti semula. Ki Lurah Radio, mulai saat ini pasukan Wiromanggolo yang berada di Jipang semuanya ditarik ke Demak. Besok pagi silahkan kalau ingin berangkat ke Demak. Untuk keamanan Jipang akan diurus oleh Nayakapraja Kadipaten Jipang sendiri, kata Arya Penangsang. Dan kau prajurit akan meneruskan perjalanan ke Pajang sekarang, tanya Adipati Jipang. Ya Kanjeng Adipati, jawab prajurit utusan dari Demak. Baik, kata Arya Penangsang. Rangkut, kata sang Adipati. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Rangkut. Kau beri bekal prajurit Demak yang akan berangkat ke Pajang, kata Arya Penangsang.
"Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Rangkut. Lalu ia pun pamit keluar bersama Lurah Radio dan kedua prajurit Demak. Di pendopo sekarang tinggal Adipati Jipang bersama Patih Mataun dan Aryo Mataram. "Paman Patih Mataun," kata Aryo Penangsang. "Dawuh dalem Kanjeng Adipati," kata Mataun. "Kira-kira sepasar lagi Demak bersama pasukan Bangkulon akan luruk perang ke Penarukan oleh Paman dan Sultan. Aku tidak diperbolehkan ikut berangkat perang ke Penarukan. Aku diminta untuk memikirkan Kadipaten Jipang yang baru saja berdiri ini," kata Aryo Penangsang. "Ya Kanjeng Adipati, mungkin Kanjeng Sultan menganggap kekuatan Demak sudah cukup kuat untuk menaklukkan Penarukan," kata Patih Mataun. "Tidak bisa begitu, Paman. Aku tidak mau berdiam diri. Sementara prajurit Demak segelar sepapan berangkat perang ke Penarukan, besok aku akan ke Demak menghadap Pamanda Sultan untuk minta dijadikan salah satu senopati pengapit pasukan Demak," kata Aryo Penangsang. "Ya Kanjeng Adipati, menaklukkan Penarukan adalah bukan sebuah pekerjaan yang sulit bagi Demak. Kelihatannya Kanjeng Sultan memang menganggap perang ini bukan suatu perang yang berat," kata Patih Mataun. "Ya Paman, pasukan Demak menang dalam jumlah dan menang dalam perbandingan kemampuan tempur," kata Adipati Jipang. "Kalau Kanjeng Adipati Jipang tidak diperbolehkan ikut perang, kemungkinan besar semua anak dan menantunya tidak boleh ikut perang ke Penarukan," kata Patih Mataun. "Ya, kelihatannya Kanjeng Sultan cukup hanya mengandalkan para tumenggung yang ada pada pasukan tempur Demak," sahut Aryo Penangsang. "Ya Kanjeng Adipati, kekuatan prajurit Kesultanan Demak sudah cukup untuk menaklukkan Penarukan," kata Patih Mataun. "Memang perhitungannya begitu, Paman. Tapi aku akan tetap ke Demak besok bersama Rangkut, dan aku akan menginap di Panti Kudus. Kau tunggu di sini, Paman," kata sang Adipati. "Baik Kanjeng Adipati," sahut Patih Mataun. "Cepatnya Paman Mataun supaya mengadakan pendadaran untuk menjadi calon prajurit Jipang. Nanti Paman bisa dibantu oleh para soreng dari Gunung Lawu. Kalau bisa mulai besok pagi sudah menyebar woro-woro di seluruh Jipang dan libatkan semua murid Panembahan Sekar Jagad, biar mereka bekerja untuk kepentingan Kadipaten Jipang," kata Adipati Jipang. "Baik Kanjeng Adipati," kata Patih Mataun. Keesokan harinya ketika Lurah Radio berpamitan akan berangkat ke kota Raja Demak, maka Aryo Penangsang bersama Rangkut pun bersiap akan berkuda menuju Kudus. "Kita akan bersama-sama ke Demak, tapi aku akan ke Kudus terlebih dulu, Ki Lurah," kata Aryo Penangsang. Maka berangkatlah 15 orang prajurit Wiromanggolo berjalan kaki menuju kota Raja untuk bergabung dengan pasukan yang lain yang akan berangkat perang ke Penarukan. Berapa saat kemudian 2 ekor kuda keluar dari dalam Kadipaten Jipang menuju Kudus. Salah satu di antaranya adalah seekor kuda tegar berwarna hitam, Gagak Rimang, dengan Aryo Penangsang berada di atas punggungnya. Ketika di depannya ada rombongan prajurit Wiromanggolo yang berjalan menuju kota Raja Demak, maka Aryo Penangsang berkata pada pemimpin prajurit, "Ki Lurah Radio, aku mendahului. Silahkan Kanjeng Adipati," kata Ki Lurah Radio. Kembali Gagak Rimang berderap melaju meninggalkan debu yang mengepul di belakangnya. Sementara itu di Pesanggerahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri juga telah menerima nawala dari utusan Kanjeng Sultan yang isinya akan menarik prajurit yang berada di daerah Kalinyamat. Selain itu juga melarang Pangeran Hadiri untuk ikut berangkat perang ke Penarukan. "Mungkin Ayahanda Sultan cukup berangkat dengan beberapa orang tumenggung kepercayaannya," kata Ratu Kalinyamat. Demikian juga di daerah Prawoto, putra mahkota Kesultanan Demak Sunan Prawoto juga dilarang ikut ke Penarukan.
Selain itu, prajurit yang berada di lurah daerah Prawoto juga ditarik ke Demak. Prajurit yang ada di Prawoto ditarik ke kota Raja Demak, kata Sunan Prawoto pada Ratu Prawoto. Ya Kanjeng Sunan, kata Ratu Prawoto. Aku juga tidak diperbolehkan ikut ke Penarukan, kata Sunan Prawoto, sambil menyentuh rangko keris pusakanya Kiai Petrok. Ya Kanjeng Sunan, kata Kanjeng Ratu Prawoto yang merasa senang suaminya tidak diperbolehkan ikut karena mempunyai sedikit kelemahan di penglihatannya. Sama seperti di Jepang, di Kalinyamat maupun di Prawoto, di Kadipaten Pajang, utusan Kanjeng Sultan sudah sampai di dalam kadipaten dan diterima oleh Adipati Hadiwijoyo yang saat itu sedang dihadap Nayaka Praja, Kadipaten Pajang, bersama Lurah Wiromanggolo Demak, Lurah Wasono. Prajurit Wiromanggolo utusan Kanjeng Sultan itu pun segera menyerahkan awolo dari Kanjeng Sultan. Dan ketika Adipati Hadiwijoyo membaca surat itu, maka ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata perhitungan Siwo Kebu Kanigoro betul. Demak akan berperang melawan Bangwetan. Ternyata Penarukan yang akan digempur oleh pasukan Demak dari darat dan dari laut. Di Lurah Wasono, kata Adipati Hadiwijoyo, prajurit Wiromanggolo yang bertugas di Pajang akan ditarik ke kota Raja Demak. Silakan kalau Ki Lurah akan berangkat besok pagi. Ya Kanjeng Adipati, kami akan berangkat besok pagi bersama prajurit utusan Kanjeng Sultan, kata Lurah Wasono. Malam harinya dengan hati-hati Adipati Hadiwijoyo berbicara dengan Ratu Mas Cempaka tentang nawolo dari Kanjeng Sultan. Jadi Ayahanda Sultan 4 hari lagi akan berangkat perang ke Penarukan. Dan Kanjeng Adipati tidak boleh ikut perang, tanya sang ratu. Ya Ratu, kata Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Adipati, rasa hati ini merasa was-was melepas Kanjeng Sultan berangkat perang ke Bangwetan, kata Ratu Pajang, dan tanpa terasa air matanya pun mengalir, mengingat Ayahanda Sultan yang 4 hari lagi akan berangkat perang ke Penarukan. Ya Ratu, kata sang Adipati. Saat kemudian Adipati Hadiwijoyo berkata, Ratu, besok aku akan ke Pengging menemui Siwo Kebu Kanigoro, kata Adipati Hadiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, jangan lama-lama Kanjeng Adipati. Setelah tahu akan ada perang, hamba menjadi takut kehilangan sesuatu, kata Ratu Mas Cempaka. Ya Ratu, setelah selesai bertemu Siwo Kebu Kanigoro, aku akan segera kembali ke Pajang, kata sang Adipati. Baik Kanjeng Adipati, besok kalau ke Pengging, Kanjeng akan berangkat pagi hari, tanya Ratu Mas Cempaka. Agak siang Ratu, biar prajurit Wiromanggolo Demak berangkat terlebih dahulu, kata Adipati Hadiwijoyo. Malam itu suasana di dalam Kadipaten Pajang terlihat sepi. Berapa penghuni sekitar dalam kadipaten telah tertidur. Tengah malam di kejauhan terdengar sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan irama pelan. Semakin lama semakin cepat. Setelah itu kembali berangsur-angsur menjadi pelan lagi. Dan sesaat kemudian suara kentongan pun berhenti. Doro muluk, kata Wenang-Wulan. Lalu ia pun kemudian bangkit berdiri dan menabuh kentongan di pendopo dengan nada yang sama, Doro muluk. Di ujung malam ketika fajar telah menyingsing di arah timur, seisi bumi Pajang pun telah terbangun. Saat itu Lurah Wasono pun kemudian mempersiapkan diri bersama prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan di Pajang. Bentar lagi kita berangkat, kata Lurah Wasono. Baik Ki Lurah, kata beberapa orang prajurit Wiromanggolo. Ketika langit menjadi semakin terang, maka Lurah Wasono pun berpamitan pada Adipati Hadiwijoyo di pendopo Kadipaten. Terima kasih, hati-hati di jalan Ki Lurah Wasono, kata Adipati Hadiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, rombongan akan berangkat sekarang, kata Ki Lurah. Lalu ia pun segera bersiap
untuk berangkat ke Demak bersama belasan prajurit Wiromanggolo, dan sesaat kemudian para prajurit pun berangkat menuju Demak. Disaksikan beberapa Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Matahari pun masih tetap merambat naik, dan ketika matahari sudah tinggi, maka Adipati Hadiwijaya bersiap untuk pergi ke Pengging. "Aku berangkat sekarang ke Pengging, Ratu," kata sang Adipati. "Hati-hati di jalan, Kanjeng Adipati," kata Ratu Majempaka. Ketika sampai di pendopo, maka sang Adipati pun berkata kepada pemanahan, "Nanti malam kita berkumpul di pendopo guna membicarakan surat dari Kanjeng Sultan." "Baik, Kanjeng Adipati," kata pemanahan. Adipati Pajang pun kemudian turun dari pendopo lalu naik ke atas punggung kudanya. Kemudian dilarikannya menuju Pengging. "Mudah-mudahan Siwo Kanigoro berada di rumah," katanya dalam hati. Kudanya masih terus melaju. Jalan yang sedikit menanjak tidak menghambat laju kuda Adipati Pajang. Berapa saat kemudian kudanya telah masuki batas desa Pengging dan terus dilarikan perlahan menuju rumahnya yang terlihat paling besar di seluruh Pengging. Ketika kudanya berjalan masuki halaman, penunggu rumahnya sedang menjemur jagung di sudut halaman. Adipati Hadiwijaya kemudian turun dari punggung kudanya, lalu ia pun bertanya pada penjaga rumahnya, "Siwo Purwo, Siwo Kanigoro berada di rumah?" "Ada nggih, Adipati. Siwomu Kanigoro berada di ruang dalam," saut Ki Purwo sambil menghampiri dan memegang tali kendali kudanya. Kemudian kuda itu dituntunnya ke bawah pohon. Hadiwijaya kemudian berjalan naik ke pendopo. Setelah mengucapkan salam, ia pun masuki ruang dalam. Di sana dilihatnya Siwonya sedang duduk di amben menunggu dirinya. "Duduklah, Hadiwijaya," kata Kebu Kanigoro perlahan. Adipati Hadiwijaya kemudian mencium tangan Wonya, lalu ia pun duduk di depan Wonya Kebu Kanigoro. "Sudah beberapa hari aku berada di sini menunggumu, Hadiwijaya," kata Wonya. "Ya, Wo, baru kemarin ada utusan dari Kanjeng Sultan yang datang di Pajang," kata Adipati Pajang. "Membicarakan soal perang?" tanya Wonya. "Ya, Wo, utusan itu membawa Nawala dari Kanjeng Sultan yang mengatakan akan menarik prajurit Wiromanggolo, dan saya tidak diperbolehkan ikut perang ke Penarukan," kata Adipati Hadiwijaya. "Panarukan? Jadi Panarukan yang balelo terhadap Kesultanan Demak?" tanya Kebu Kanigoro. "Ya, Wo," jawab Adipati Pajang. "Kalau kau tidak boleh ikut perang, kemungkinan besar Sunan Prawoto, Pangeran Hadiria maupun Arya Penangsang juga tidak diajak ke Penarukan," kata Wonya. "Ya, Wo, utusan itu memang baru saja datang dari Jipang. Dari sana ia menuju ke Pajang," kata Hadiwijaya. "Lalu apa yang akan kau perbuat, Hadiwijaya?" tanya Kebu Kanigoro, yang ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh kemenakannya. "Saya hanya bisa menunggu, Wo. Baru nanti malam akan dibicarakan dengan Nayaka Praja Pajang. Mungkin besok hanya mengirim beberapa prajurit Sandi Pajang ke Penarukan," kata Hadiwijaya. "Tepat. Paling tidak kau kirim 6 atau 7 prajurit Sandi ke Penarukan. Perhitunganku, Jipang juga akan mengirim pasukan Sandi ke Penarukan. Arya Penangsang pasti ingin mengetahui apa yang terjadi di medan pertempuran," kata Wonya. "Ya, Wo, paling lambat lusa prajurit Sandi sudah diberangkatkan ke Panarukan," kata sang Adipati. Pembicaraan mereka berdua berhenti ketika Siwo Purwo keluar dengan membawa wedang jahe beserta pisang rebus. "Wedang jahenya diminum, Kanjeng Adipati," kata Ki Purwo. "Ya, Wo Purwo," kata Adipati Hadiwijaya sambil mengambil sebuah pisang rebus. "Pisangnya enak, Kanjeng Adipati, tidak terlalu lembek," kata pembantu setia ayahnya itu. "Ya, Wo, memang enak pisangnya," kata Adipati Pajang. Setelah meletakkan wedang dan pisangnya, maka pembantu ayahnya pun kemudian
berjalan ke belakang rumah. "Bagaimana tanggapan istrimu tentang Nawala Kanjeng Sultan Hadiwijaya?" tanya Wonya. "Saat ini Ratu merasa khawatir dan ketakutan, Wo. Nanti setelah dari sini saya langsung pulang ke Pajang," kata Adipati Hadiwijaya. "Ya, adalah hal yang wajar, apalagi untuk seorang perempuan. Ketika mengetahui ayahandanya akan maju berperang, timbul perasaan di dalam dirinya. Kekhawatiran akan kehilangan sesuatu," kata Kebu Kanigoro. "Ya, Wo. Lalu Siwo akan berada di Pengging sampai kapan?" tanya Adipati Pajang. "Besok pagi aku akan berangkat ke kota Raja Demak. Setelah itu aku pun akan pergi ke Penarukan," kata Wonya. "Ke Panarukan? Kenapa, Wo?" tanya Adipati Pajang. "Melihat perang," kata Wonya sambil tersenyum. Adipati Hadiwijaya pun juga tersenyum meskipun Kebu Kanigoro tidak mau melibatkan diri secara langsung di dalam perang Panarukan. Wonya pasti tidak akan melewatkan menyaksikan perang besar yang melibatkan Sultan Trenggono yang akan terjun di peperangan sebagai Senopati Agung pasukan segelar papan dari Kesultanan Demak. Tidak lama Adipati Hadiwijaya berada di Pengging. Setelah berbicara berbagai persoalan, maka sang Adipati pun mohon pamit kepada Ki Kebu Kanigoro untuk kembali ke Pajang. "Saya pulang dulu ke Pajang, Wo," kata Hadiwijaya. "Hati-hati di jalan, Hadiwijaya," kata Wonya. "Ya, Wo," kata Adipati sambil mencium tangan Wonya. Setelah itu Adipati Hadiwijaya keluar dari rumah orang tuanya, turun dari pendopo lalu berjalan menuju ke kudanya yang tali kendalinya tertambat di bawah pohon. Lalu beberapa saat kemudian keluarlah seekor kuda dari halaman rumah Ki Ageng Pengging dengan Adipati Hadiwijaya berada di punggungnya. Kuda itu terus berlari menuju Pajang, meninggalkan debu yang berterbangan di belakang kaki kuda. Matahari telah mencapai puncaknya ketika sang Adipati masuki daerah Bula Ombo yang sekarang telah menjadi Dalem Kadipaten. Sementara itu, keadaan di kota raja semakin ramai oleh berbagai kesatuan prajurit yang telah ditarik ke kota Raja Demak. Ribuan prajurit telah siaga di kota raja, tiap saat siap untuk diberangkatkan ke Bangwetan, ke Panarukan. Beberapa puluh kuda beban dengan muatan bahan makanan kemarin telah mendahului berangkat ke timur, serta dikawal oleh para prajurit Wiromanggolo. Keadaan di kota Raja Demak bertambah ramai ketika lebih dari 1.000 prajurit dari Cirebon dan dari beberapa daerah di Bangkulon telah tiba di kota Raja Demak. "Besok pagi akan datang 1.000 prajurit dari daerah Bangkulon lainnya," kata salah seorang pimpinan prajurit Bangkulon. Yang itu Tumenggung Suropati terkejut ketika seorang prajurit Sandi yang ditugaskan di Bangwetan bergegas menemuinya. "Kok prajurit Sandi yang ditugaskan di Bangwetan?" tanya Tumenggung Suropati. "Ya Ki Tumenggung," kata prajurit Sandi. "Kok bawa kabar dari Penarukan?" tanya Ki Tumenggung. "Ya Ki Tumenggung," kata prajurit Sandi itu. Kemudian prajurit Sandi itu bercerita tentang apa yang diketahuinya di Bangwetan. Setelah menerima laporan dari prajurit Sandi, kemudian Tumenggung Suropati pun berjalan menghadap Kanjeng Sultan Trenggono yang saat itu berada di ruang dalam bersama Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Suropati yang memimpin prajurit Wiromanggolo itu pun menyembah pada Kanjeng Sultan. Lalu Ki Tumenggung pun duduk bersila di depan Kanjeng Sultan. "Tumenggung Suropati, ada perlu apakah kau menghadapku tanpa dipanggil?" tanya Kanjeng Sultan. "Mohon maaf Kanjeng Sultan, baru saja ada seorang prajurit Sandi yang bertugas di Bangwetan membawa sebuah kabar penting tentang gerakan pasukan Bangwetan di Penarukan, Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Suropati. "Ada kabar apa, Tumenggung Suropati?" tanya Sultan Trenggono. "Dari Kadipaten Blambangan telah bergerak ke Panarukan lebih dari 1.000 prajurit yang dipimpin oleh Sentolo Kadipaten yang bernama Menak Alit," kata Tumenggung Suropati.
Ternyata Blambangan bekerja sama dengan Penarukan, kata Kanjeng Sultan di dalam hatinya. Ya, kemungkinan masih ada bantuan pasukan lagi yang akan mengalir ke Penarukan, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Tumenggung Gajah Birowo. Besok pagi kumpulkan para tumenggung dan para panji yang akan memimpin pasukan tempur, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Setelah itu Tumenggung Suropati keluar dari ruangan dan di pintu depan Tumenggung Suropati mengangguk hormat ketika bertemu dengan seorang yang berkumis melintang yang akan menghadap Kanjeng Sultan. Orang itu Adipati Jipang Aryo Penangsang membalas mengangguk hormat lalu berjalan menuju ruang dalam. Di ruangan dalam, Kanjeng Sultan yang sedang berbincang dengan Tumenggung Gajah Birowo melihat Aryo Penangsang duduk bersila di depan pintu sambil menundukkan kepala. Masuklah Penangsang, kata Kanjeng Sultan. Aryo Penangsang bergeser masuk ke dalam ruangan dengan berjalan jongkok. Lalu sampai di hadapan Kanjeng Sultan, maka Aryo Penangsang pun menyembah Kanjeng Sultan. Ada apa Penangsang? Tanpa dipanggil kau telah menghadapku, tanya Kanjeng Sultan. Adipati Jipang Aryo Penangsang menggeser duduknya lalu dengan hati-hati ia berkata dengan kepala menunduk. Mohon maaf Pamanda Sultan, bukannya hamba mengabaikan Nawolo dan merendahkan kemampuan prajurit Demak, Pamanda Sultan. Tetapi hamba ingin ikut berangkat perang ke Penarukan. Syukur kalau hamba bisa ditunjuk sebagai salah satu senopati pengapit pasukan Demak, kata Aryo Penangsang. Penangsang, kau tidak usah ikut perang ke Penarukan. Bukannya aku meragukan kemampuanmu, tetapi sebaiknya kau di rumah saja. Kau urus dan bangun kadipatenmu yang baru saja tumbuh itu, kata Kanjeng Sultan.